Bajunya heboh banget nih, merah putih. Aku diundang upacara 17-an mewakili emak-emak komplek di istana. Istana Rapunzel. Dipakai di sini, gitu. Digeser gini, makanya. Ini produk ter-PR yang pernah aku cobain sih. Tuh, seperti yang kalian lihat nih mukanya masih polosan. Terus bajunya heboh banget nih, merah putih. Karena videonya tayang di hari kemerdekaan Indonesia. Merdeka nggak sih? Merdeka. Merdeka, tapi uang pajaknya dikorupsi. Ya, curhat. Lanjut. Aku nggak tahu hari ini make up-annya bakalan kayak gimana. Intinya sih aku pengen yang fresh, tapi tetap natural. Terus kalau bisa yang cepet ngebut ala emak-emak gitu. Tapi sekalian nyoba beberapa produk baru nih. Kelihatan nggak produknya apa aja? Kita langsung lanjut make up-an aja nggak sih? Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Ripas. Sebelum lanjut make up-an, aku mau ngunci alis dulu. By the way, ini ceritanya aku diundang upacara 17-an mewakili emak-emak komplek di istana. Istana apaan? Kalau 17-an tuh upacaranya di mana? Istana Rapunzel. Kalau itu favoritnya Ralin. Next, kita ke complexion. Ada dua produk complexion yang baru aja aku beli. Ini Studio Tropic yang viral itu, yang packagingnya itu sama dia sama Time for Ya, cuma dia itu berwarna gitu ya. Shade-nya N05. Terus juga aku beli concealer terbarunya Mother of Pearl. Ini Picture Perfect Soft Focus Satin Concealer. Ini shade-nya N31. Tapi dia tuh ada ininya nih. Tuh. Sekarang dia aplikatornya berupa kuas yang dimana lebih gampang sih dibersihinnya. Sekarang kita cobain dari cushionnya dulu. Cushionnya ini kemarin aku sampai bikin 2 episode untuk nge-review dan belum final, belum beres. Karena apa? Karena aku bingung. Dia tuh oksidasinya naik. Nih ya, kekurangannya adalah dia bocor produknya, nggak tahu kenapa. Pokoknya pas di tap gitu produknya keluar. Nah ini pertama kali di swipe ke kulit, tuh gelap banget. Terus pas di blend, loh kok naik? Cuma aku penasaran, dia nih coveragenya ada nggak sih? Karena sekilas kok kayak tipis banget gitu. Studio Tropicnya sendiri sampai ikutan komen di akunku. Katanya ada 2 cara. Netizen bilang, coba deh kak, di blendnya pakai kuas, pakai tools lain. Tapi kalau Studio Tropic itu bilang, pakainya di tap-tap dulu nih ke belakangnya. Kita cobain ya. Coba kita ambil produknya, terus diputer-puter dulu di sini, gitu kan ya. Terus baru dipakai di sini, digeser gini makanya. Iya sih. Ini produk ter-PR yang pernah aku cobain sih. Nah, kemarin tuh ada yang bilang, Kak, kakak tuh makanya caranya kayak mesh cushion, nggak bisa disamain kak. Pakai cushion itu nggak bisa ditep-tep. hello, aku ini manusia normal loh. Kalau pakai cushion itu, setauku sih baiknya di tap-tap, nggak digeser gini gitu kan. Kan kita ngomongin cushion ya, bukan foundation gitu ya. Ini gimana nih? Kalau digeser, jatuhnya kayak produknya gesernya juga. Terus karena dia oksidasinya naik, jadinya warnanya tuh nggak rata. Belang dia. Gimana nih? Bingung banget nggak sih? Nih sekarang aku pakai kuas yang sebelah kanan. Karena kita coba aja ya. Ada yang nyaranin pakai kuas. Kita lihat mendingan mana. Tapi yang sebelah kanan jadinya kucel banget sih. Aku tuh nggak tahu untuk Studio Tropic ini aku harusnya pakai shade berapa gitu. Parah sih menurutku. Sorry banget, sorry to say. Aku belum pernah pakai produk yang oksidasinya naik turun kayak gitu. No comment. Kata bapak ini bener-bener kayak habis pengibaran bendera. Aku nggak bakal ngapus. Biarin aja. Kita lanjutin aja ya. Ini aku pakai Mother of Pearl Picture Perfect Soft Focus Satin Concealer yang shade N31. Apakah bisa menyelamatkan aku? Please, Mother of Pearl, selamatkan aku. Wow. Wow, kita tariknya dari dalam sini kali ya. Bawa keluar gini. Terus area-area yang perlu kita cerahkan lah ya. Sini. Blend pakai kuasnya. Lucu ya. Asli, bingung banget mesti gimana ya nge-review ini. Sayang banget sih, padahal menurutku formulanya tuh bagus banget. Pas shade-nya nggak masuk. Mungkin shade-nya emang gak masuk di aku, kegelapan. Tapi kan bingung ya kalau misalnya oksidasinya naik turun. Jadi harusnya gimana sih gitu. Berarti 1 shade di atasmu kalau milih berarti. Itu shade apa tadi? N05. N05 biasanya. Karena untuk concealernya aku suka banget.
Nah, semoga Mother of Pearl ini concealernya bisa menolong aku. Dan semoga tidak abu-abu. Ini mah ujung-ujungnya emak-emak yang telat ini. Nggak bisa on time. Soalnya salah shade. Oh, ini kita bawa sini. Nah, ini juga. Asik ya ininya ngeblendnya. Sama nih kanan kiri kita bawa ke atas. Nah, ini kulitnya terlihat much better nih. Tinggal di set pakai powdernya something. Ini copy paste cover blur powder foundation shade N03 Alter. Kita tap-tap. Aku nggak berani pakai powder lain. Ini benar-benar harus match di kulit karena di awal complexionnya nih. Maaf banget kali ini agak gagal. Aku sampai bingung. Kayaknya aku nggak bakal lanjutin episode 3 reviewnya, tapi aku kayaknya bakalan japri yang punya brand aja untuk memberikan masukan yang positif gitu ya. Karena aku kan beli sendiri gitu, aku kan konsumen. Berikutnya kita ke alis, aku masih pakai Viva Perfect Shape Matic Eyebrow Pencil warna hitam. Pakai udah bertahun-tahun masih lupa, kalau bukan aku siapa lagi. Kita bikin alisnya lebih arch. Tuh, aku sampai lupa loh ngomenin concealernya. Concealernya MOP tadi aku nggak tahu gimana bagus atau enggaknya karena si complexionnya menurutku agak tidak tertolong gitu. Kita lanjut ke eyeshadow. Aku lagi suka banget pakai eyeshadownya Second Date. Ini yang Insta Peach itu loh. Warnanya tuh ternyata masuk banget di season color aku, Bright Spring. Jadi aku bakalan pakai warna ini nih, dua ini nih. Tuh, untuk warna dasar. Di blend ke seluruh kelopak mata. Katanya warna ini bikin mataku lebih kelihatan terbuka gitu. Apa iya? Sama aja. Sekarang kita pakai warna gelapnya ini buat di garis mata. Jadi kayak ini kerangka dari eyelinernya nanti. Di smudge gitu sampai ujung sini. Terus abis itu lanjutin yang bagian bawahnya sini. Tuh. Nah. Terus merem buat ngasih bayangan nanti bakalan pakai eyeliner di sebelah sini. Terus abis itu pakai highlighternya Something Clay Glow Gasm yang bank ini. Terus dia logonya tuh sekarang di depannya udah Something. Bukan logo Batman lagi ya. Nah ini se-blinding itu tuh halus banget warnanya. Jadi bakalan aku pakein di inner corner. Jadi lebih pop out gitu kan daripada yang sebelah sini. Enggak. Sekarang aku lagi suka dua eyeliner ini nih. Jadi pertama pakainya yang muak dulu. Simplify Matic Eyeliner Pencil. Dia tuh pensil matic gitu. Tuh ya. Dan ini warnanya pekat banget. Plus waterproof. Berawal dari hacks TikTok. Terus keterusan sampai sekarang. Jadi pertama merem gini. Terus di ujung luar gini. Kayak dititikin gitu. Tuh, dia kan udah kelihatan nih. Pakai ujung kuku ditarik. Nah, tuh bakalan kayak gini. Terus baru ditebelin pakai Judy Doll Hyper Sharp Eyeliner. Ini yang medium brown. Warnanya brown gitu. Terus dia tuh angled. Kelihatan nggak? Tuh. Nekuk. Tuh nekuk gitu loh. Lokal tuh belum ada yang setipis ini deh kayaknya. Ini aku agak susah ngomong di sini. Terus abis itu ditebalikin eyelinernya dan udah gitu dong. Lanjut kita ke maskaranya. Memang Mother of Pearl punya maskara baru namanya Mascara Volumizing and Lengthening Mascara. Aplikatornya itu kayak penyempurnaan karena Tasya Farasya itu sering banget katanya nge-review maskara, ya iyalah ya kan beauty vlogger ya. Terus dia ini agak melengkung tipis tapi nggak terlalu melengkung karena Tasya sadar banget kalau misalnya ngelengkung katanya tuh suka nempel di kelopak mata dan itu aku setuju banget. Terus ini tuh dia ujungnya tipis kecil nih dikit gitu terus makin bawah makin banyak gitu kan karena di ujung luarnya itu kalau misalnya setara ya banyak semuanya panjang semuanya gitu dia tuh bakalan nempel-nempel juga ke bagian atas dan aku juga setuju itu. Tapi apakah benar dia bisa manjang dan ngasih volume karena aku agak trash issue sama maskara yang double function gitu loh karena kalau misalnya aplikatornya sama biasanya sih tidak bisa cuma aku nggak tahu ya ini kita lihat ya. Oh oke, ini ada fibernya sih tapi untuk manjanginnya emang
Tuh lihat panjang. Terus kalau misalnya untuk menebalkannya, aplikasi in-nya dibedain ya. Kalau misalnya untuk manjangin ya ke atas aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk melebatkan di zigzag buat ngeluarin fibernya. Tapi iya sih aku setuju ini aplikator maskaranya emang membantu banget sampai ke bulu mata bagian dalam kecocol. Kalau aku tetap kena sih karena kurang hati-hati. Kalau kata mamiku tangannya kepoy. Terus katanya lebih fibery gitu. Wow. Ini sih aku nggak perlu pakai bulu mata palsu. Dia ini beneran maskaranya bisa ngejangkau sampai bulu mata yang tipis di dalam sini. Terus nggak berat gitu loh. Karena biasanya kalau volumize itu kadang fibernya tuh ngegumpalnya agak berat dan ganggu di softland. Misalnya kalian pakai softland. Paham kan maksudnya? Ini enggak. Sekarang kita ke blush on. Aku bakalan pakai dua favoritku. Kita pakai Insta Perfect dulu yang Silk Touch Blusher shade 04 Soleil. Ini warnanya sama-sama warm, cuma jatuhnya peach ya. Tuh, aku taruhnya di belakang sini dulu. Kanan dan kiri. Nih. Tuh. Sekarang kita pakai cream blush-nya Wardah yang shade 06 Soulful Brick. Ini tuh shade-nya memang tercipta untukku. Cakep banget. Istrinya siapa sih nih? Kenapa Pap? Kok senyum-senyum? Cantik kan? Gak mau tahu, aku maunya glowing. Ya udah yang instan aja. Kita pakai highlighternya si Something lagi. Pakai di sini. Duzai, ujung hidung, dagu, terus di cupid bawah sini Tuh, cakep banget nih buat upacara. Lalu ini aku pakai airbrush tintnya Wardah yang shade 03 Peach Sun. Tuh, warnanya bagus pol. Nah, natural tapi manis. Nah, walaupun ini warnanya sebenarnya bagus banget, ini udah nge-boost up mood aku, tapi jomplang sama makeup aku, jadi mesti tambahin gloss sedikit. Ini aku tambahin Glow Cycle Peptide Balmnya Wardah yang shade 06 Frosty Cocoa. Nah, bagus kan? Ini dia finish looknya. Simple, fresh, glowing, tapi tetap natural kelihatannya. Tapi step by stepnya ribet banget. Orang mana tahu kalau misalnya di awal tadi complexionnya sempat bermasalah ya kan? Jujur, emang cushionnya Studio Tropic ini sebenarnya ya formulanya tuh oke banget, kayak nempel banget ke kulit. Cuma kekurangannya tadi ada di oksidasinya aja, naik dan turun itu. Terus aku suka banget sama mascara. Terus aku suka sama highlighternya. Kayak ngeboost keseluruhan makeupku hari ini, bener-bener kelihatan fresh banget. Dan ini cocok banget buat datang ke upacara 17-an kalau misalnya diundang ke istana. Istana apa? Istana Buckingham. Istana negara. Tadi kata Papa, upacara outdoor makeupan kayak gini meleleh. Dijamin waterproof. Aku sih percaya dengan skillku. Yaudah, sekian videonya. Makasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. It means a lot for me. Jangan lupa buat tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Udah, terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi Jamet Squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you soon on my next video. Bye!